Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindot Today bersama saya dan Sabrina Hasila. Pemirsa, seorang pemotor tewas akibat tertabrak bus Transjakarta di ruas Jalan Raya Tubagus Angke Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Diduga korban gagal menyalip hingga bersenggolan dengan trotoar dan jatuh di bawah kolong bus Transjakarta. Kendaraan sepeda motor ini tewas tergeletak usai tertabrak bus Transjakarta di Jalan Raya Tubagus Angke Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Korban Andika Isna Pranata, warga asal Brebes, Jawa Tengah ini tewas akibat luka di bagian kepala. Diduga gagal menyalip saat melaju dari arah Tambora menuju Grogol Petamburan. Motor korban bersenggolan dengan trotoar hingga hilang kendali. Korban pun terjatuh di kolong bus Transjakarta yang melintas. Di sini ke depan dia maksa masuk kena trotoar baru jatuh kelindes ban. Itu kelindes ban di belakang itu bukan busnya yang salah, karena dia posisi emang tetap dia yang salah sendiri. Jadi maksa dia. Jenazah korban dievakuasi ke RSUD Tangerang, Banten untuk otopsi dan sepeda motor korban diamankan ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Mitfal Gani melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Taman Mini, Jakarta Timur. Ya, selamat pagi Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Baik, terima kasih rekan saya Nata dan juga Sabrina di studio. Dan pemirsa, di aktivitas pagi hari ini kawasan Simpang Taman Mini ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kendaraan dari arah maksud kami Keramat Jati yang akan mengarah ke arah Pondok Gede maupun yang akan berbelok kiri mengarah ke Pinang Ranti dan juga Lubang Buaya dalam keadaan ramai, sesekali mengalami perlambatan di antrian traffic light. Memang dominasi kendaraan pada pagi hari ini didominasi dengan kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Dan memang sampai saat ini pengendara roda 2 di kawasan ini masih saja banyak yang tidak menggunakan helm standar SNI. Perlu kami sampaikan, helm merupakan syarat utama bagi pengendara roda 2 untuk berkendara di jalan raya sebagai untuk melindungi kepala Anda. Untuk itu kami harapkan Anda dapat menggunakan helm standar SNI saat berkendara di jalan. Kemudian untuk kendaraan dari arah Pondok Gede yang akan mengarah ke arah Taman Mini, maksud kami yang akan lurus mengarah ke arah Keramat Jati dan berbelok arah ke arah Pinang Ranti juga dalam keadaan ramai dan lancar. Sampai saat ini arus lalu lintas di kawasan ini masih terbilang normal, di mana hal yang perlu diantisipasi adalah aktivitas angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang di median jalan. Kemudian memang saat ini kawasan ini juga sedang dilakukan proyek perbaikan jalan, tentunya pada pintu keluar tol Taman Mini. Untuk itu bagi para pengguna jalan juga yang melintas di kawasan ini agar selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian memang kawasan Pondok Gede ini juga kami harapkan Anda dapat menghindari. Sampai saat ini masih ada proyek pembangunan pipa air sehingga ini akan berakhir pada bulan September 2025. Untuk itu bagi Anda yang melintas di kawasan ini agar selalu berhati-hati. Kami juga menginformasikan data IRSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 234 kasus laka lantas dengan rincian 25 orang meninggal dunia, kemudian 42 orang luka berat serta 273 orang luka ringan. Dari data tersebut 73% terjadi pada waktu siang hari dan faktor penyebab laka lantas diantaranya karena kecerobohan pengemudi yang melanggar traffic light sehingga terjadi kecelakaan. Dan sebanyak 19% kecelakaan lalu lintas karena gagal menjaga jarak aman. Dan sebagai informasi, selama 1 minggu
dari hari Senin hingga saat ini jumlah korban meninggal berada di angka 20. Untuk itu kami harapkan bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati, hindarilah pelanggaran-pelanggaran yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kemudian memang yang menjadi perhatian perharinya adalah kecerobohan pengemudi saat berkendara di jalan raya. Ini juga menjadi salah satu hal yang harus jadi perhatian kita bersama, di mana 19% per harinya menyumbang angka kecelakaan dari kecerobohan pengemudi. Untuk itu bagi para pengguna jalan yang berkendara di jalan raya, tentunya Anda untuk selalu berkonsentrasi dalam berkendara serta utamakan keselamatan dalam berlalu lintas demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian bagi Anda yang akan beraktivitas pada hari ini, pastikan kendaraan dalam keadaan layak jalan, Anda sendiri dalam keadaan sehat, pilihlah rute-rute yang aman untuk dilintasi. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Nata dan juga Sabrina kembali ke Anda di studio. Silakan. Ya, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Simpang Taman Mini, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Emosi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti tidak terbendung saat rapat terkait dengan keramba jaring apung di Pangandaran, Jawa Barat. Susi merasa kecewa pada pemerintah karena telah mengeluarkan izin kepada perusahaan untuk pembangunan keramba jaring apung yang dinilai merugikan masyarakat setempat. Secara peraturan sudah tidak benar bahwa izin itu keluar. Ya harusnya sudah tidak ada KJA di Pangandaran 200 meter dari pinggir pantai itu. Kan udah ada 3 izin Bu yang dikeluarkan. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti meluapkan kemarahannya dengan meninggalkan ruang rapat yang berlangsung di pantai timur Pangandaran, Jawa Barat. Diskusi yang melibatkan Dinas Kelautan Provinsi Jawa Barat, PT Pasifik Bumi Samudra, serta sejumlah stakeholder memanas saat membahas izin 3 perusahaan untuk mendirikan KJA di kawasan pesisir Pangandaran. Menurut Susi, izin pendirian KJA di pantai timur Pangandaran sangat merugikan warga lokal dan berpotensi merusak ekosistem pesisir. Susi juga menilai 3 perusahaan tersebut tidak layak mendapatkan izin. Sebelumnya, Forum Bela Pariwisata Pangandaran menggelar dan menolak dengan adanya penambahan KJA di kawasan Pantai Timur oleh PT PPS yang sudah mengantongi surat izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rencana pembuatan KJA ini bisa memakan lahan sampai menghabiskan sampai ujung dermaga yang paling ujung. Jadi intinya tempat kita untuk bermain water sport, daya tarik untuk jet ski, untuk nelayan pinggiran tarik jaring itu ketutup sama rencana pembuatan KJA bila memang itu realisasikan jadi di titik ini. Intinya pada intinya sih kita coba mengikuti aturan yang ada. Nah ini kan izin sudah dikeluarkan. Kalau memang ada yang tidak bersesuaian atau yang ada yang tumpang tindih, kita perlu evaluasi ulang. Evaluasi ini kan merupakan wewenang dari pemerintah. Hingga kini, rencana pembangunan keramba jaring apung masih terus berlanjut sambil menunggu keputusan dari pemerintah. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansah, iNews melaporkan.